Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan praktik dan strategi pengembangan dalam audit manajemen mutu yang disusun oleh saya, Rizka Anggraini, dan rekan saya, Karisma Dewi, Lena Susanti, Nur Karima, Siti Robiatus Saadah, Sri Ayu Aldina, dan Yuniman. Praktik dan strategi pengembangan dalam audit manajemen mutu. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan. Nah, sedangkan audit mutu internal adalah audit penjamin dan konsultasi yang independen dan objektif secara internal dalam organisasi penyelenggaraan berdasarkan standar yang dimiliki organisasi itu sendiri. Praktik dalam audit manajemen mutu itu sendiri dilakukan oleh banyak organisasi atau perusahaan. Nah, salah satu tujuannya untuk meningkatkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai dengan standar atau prosedurnya atau peraturan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif. Selanjutnya, audit manajemen mutu dalam bidang pendidikan. Audit manajemen mutu dalam bidang pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, praktik audit, dan yang kedua, strategi pengembangan audit manajemen mutu. Yang pertama, saya akan membahas praktik audit manajemen mutu dalam lembaga pendidikan. Audit internal atau first party audit karena dilakukan oleh internal perusahaan. Audit internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 berdasarkan klausul 9.2 audit internal. Sedangkan pada kegiatan audit mutu internal, kriteria audit yang diperiksa adalah seputar kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Persyaratan yang dijadikan rujukan pada praktik audit manajemen mutu dalam lembaga pendidikan audit internal itu sendiri. Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu itu sesuai dengan persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen mutu. Dan persyaratan standar internasional ini apakah diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif. Selain itu, penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO, organisasi harus yang pertama, merencanakan, menetapkan, dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan, perencanaan, dan pelaporan yang harus mempertimbangkan pentingnya proses-proses yang berkaitan perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya. Yang kedua, menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit. Yang ketiga, memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Yang keempat, memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Yang kelima, melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa ditunda. Dan yang terakhir, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Dan yang selanjutnya, adapun audit internal mutu dalam bidang pendidikan atau sekolah. Bidang pendidikan, karena sifat operasi organisasi dan kinerja organisasinya juga membutuhkan audit internal. Audit internal mutu dalam bidang pendidikan atau sekolah merupakan kegiatan penjaminan kinerja dan konsultasi manajemen yang bersifat independen dan objektif. Kegiatan tersebut merupakan proses akademis yang dirancang untuk beberapa hal sebagai berikut. Seperti yang pertama, memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja akademis. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa pencapaian peningkatan mutu dan standar akademis berjalan efisien dan efektif. Dan yang ketiga,
mengendalikan kegiatan akademis agar sesuai dalam kaedah, aturan, dan norma hukum yang berlaku. Adapun tujuan lain dari internal audit dalam bidang pendidikan atau sekolah, seperti yang pertama, untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi di lapangan. Yang kedua, untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu yang dibangun. Dan yang terakhir, untuk melakukan atau menyelidiki departemen atau bagian yang lemah dalam implementasi ISO 9001 tahun 2015. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 tidak terbatas hanya pada perusahaan jasa atau manufaktur, tetapi implementasi ISO 9001 juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Audit manajemen mutu dalam lembaga pendidikan pada praktiknya menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 2015 merupakan ISO terbaru yang dibuat untuk mengatur manajemen dalam sebuah organisasi agar lebih terencana dan sistematis agar dapat memenuhi apa saja yang diharapkan oleh pelanggan secara efektif dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continual improvement. Tujuan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 pada lembaga pendidikan yaitu antara lain 1. Menyempurnakan sistem manajemen sekolah yang berbasis sistem manajemen mutu. 2. Upaya sekolah untuk melakukan continual improvement di segala bidang melalui sekolah yang berstandar internasional. Dan 3. Sekolah harus mencapai dan mempertahankan kualitas layanan yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna atau customer-nya. Nomor 2 adalah strategi pengembangan audit manajemen mutu. Strategi pengembangan audit manajemen mutu dapat kita klarifikasikan di dalam audit mutu internal untuk lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah audit mutu internal disingkat menjadi AMI. Audit mutu internal ini biasanya digunakan apabila ruang lingkup yang diaudit meliputi semua aspek-aspek dalam organisasi maupun akademi dan ataupun non-akademi. Yang kedua adalah audit mutu akademi internal disingkat menjadi AMAI. Audit mutu akademi internal biasanya digunakan apabila ruang lingkup yang diaudit hanya sebatas fungsi akademinya saja. Nah, jadi perbaikan atau peningkatan dalam sistem manajemen mutu pada lembaga pendidikan yang telah dapat kita lihat manfaatnya secara langsung dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian prosedur atau hasil yang telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan suatu institusi, yang artinya merupakan standar mutu dengan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau yang diingin oleh ruang lingkup audit mutu internal. Terima kasih. Beberapa strategi pengembangan audit manajemen mutu dengan pelaksanaan audit manajemen internal sebagai berikut. Yang pertama, memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, audit manajemen internal berdasarkan serangkaian bukti memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan benar telah terpenuhi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. Melalui kegiatan audit manajemen internal, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga dapat dibuat saran untuk peningkatan kualitas di masa mendatang. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. Dengan kegiatan audit internal dapat dilakukan pemeriksaan dan mengevaluasi apakah penerapan sistem penjaminan mutu yang dibuat telah efektif diterapkan. Dan yang terakhir, memastikan sistem manajemen memenuhi standar atau regulasi. Audit manajemen internal dengan penelusuran bukti-bukti yang ada memastikan apakah sistem manajemen mutu yang diterapkan telah memenuhi standar. Di akhir presentasi ini, mewakili rekan-rekan saya mengucapkan burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tidur siang dapat mimpi, mimpinya membeli buah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.